Hai semuanya, Assalamualaikum. Oke, nah kalau background udah kayak gini kalian udah tahu kan, berarti aku udah ada di dapur. Nah, kabar baiknya untuk hari ini aku mau buat video resep masakan Malaysia. Oke, nah untuk seluruh warga Indonesia jangan lupa share-share video aku biar kita sama-sama nih dapat ilmu masakan dari luar negara Indonesia. Oke, hari ini aku mau masak apa? Hari ini aku mau masak roti jala dan kari daging. Nah, nanti aku bakal tunjukin nih resep-resep kari daging dan roti jala, oke? Untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kalian boleh tahu lagi apa sih video-video aku selanjutnya. Nah, itu aja, kita mulai dari kari dagingnya dulu. Oke teman-teman, untuk kari dagingnya, aku ada wortel dalam dua biji. Udah gitu ada kentang aku dalam 5 biji. Daging dalam 1/4 kilo. Daging ini saya udah rebus sebelumnya ya, saya udah rebus dulu. Jadi nanti pas kita masak nggak akan lama nunggunya. Nah, ini juga ada air rebusan dagingnya yang tadi. Jadi dia udah kayak bergaji gitu ya. Jangan dibuang air rebusannya. Oke, bumbunya aku ada kayu manis, bunga lawang, kapulaga, kelihatan nggak? Kapulaga, oke. Dan cengkeh, bunga cengkeh ya kalau Indonesia. Oke, kayu manis nggak usah terlalu banyak, kapulaga dalam 3 atau 4 biji. Udah kayak gitu bunga lawang dalam 3 biji atau 2 biji. Dan ada daun kari. Oke. Bumbu untuk numisnya ada jahe, ada cabai rawit merah, bawang putih sekitar 4 siung, dan bawang merah. Bawang merah mau dalam 8. Jadi bawang merah harus lebih banyak dari bawang putih. Kita iris tipis-tipis aja ya. Setelah itu santannya saya pakai santan kara. Terus ada serbuk kari. Nah, serbuk kari di Indonesia juga ada nih di pasar-pasar, tapi dia nggak ada brand gini ya. Biasanya kayak di pasar-pasar tradisional, dia memang kayak udah ada di blend bumbu kari kayak gitu, bumbu kering. Tapi kalau di Malaysia saya selalunya pakai brand Adabi. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kita bisa deh kayak online shop kayak gitu. Dan ini ada cili kering yang udah di blend. Nah, kalau di Indonesia kan biasa kita jarang nih pakai cili kering. Jadi boleh juga pakai cabai merah yang gede itu kita blender. Nanti ini saya nggak pakai semua, saya pakai kayak sekitar 3 atau 5 sendok aja. Oke, setelah itu aku udah masukin minyak dan kita akan numis. Nah, di sini itu perbedaannya, kita bukan numis bawang dulu, kita akan numis si perencahnya ini dulu. Kayu manis, kapulaga, bunga lawang sama cengkeh. Kita mau tumis dulu sebentar sampai naik bau. Sebentar aja kita tumis. Oke, setelah itu baru kita akan masukin bawang putih, bawang merah, sama jahe. Oke, kita tumis dulu sampai nanti dia naik bau ya. Oke, kalau udah naik bau, udah wangi ya, kita masukin si cabai rawit. Nah, kalau kalian nggak begitu suka pedas, nggak usah pakai cabai rawit ya. Udah kayak gitu, aku mau masukin yang si cabai merah yang udah di blender atau diulek juga nggak apa-apa. Sekitar 4 sendok, 4 atau 5 sendok. Ini nih fungsinya kayak nanti buat dia mekatin gitu. Kalau aku suka pekat, karena kan nanti kita mau makannya kayak dicolek gitu kan. Nah, tapi kalau kalian sukanya yang cair, nggak dikasih cabai merah yang udah diulek atau di blender juga nggak apa-apa. Kita tumis lagi sampai dia harum.
Sambil nunggu itu kita siapin si perencah kari yang tadi. Ini aku pakai sekitar 3 sendok. Udah gitu kita mau cairin pakai air biasa ya. Kita aduk-aduk dulu, kita cairin. Oke, sampai kayak gini. Nah, biar dia jadi paste. Oke, kalau udah kita boleh masukin. Masukin, terus kita tumis sebentar aja. Oke. Kita boleh masukin si daun kari. Kalau di Indonesia susah cari daun kari, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian cari kayak di pasar-pasar tradisional, biasanya akan selalu ada. Nah, kalau udah kita boleh masukin air ya. Oke, kita tambah lagi airnya. Nah, aku mau masukin si kaldu daging yang tadi, yang kaldu daging yang kita udah rebus. Nah, ini sebenarnya nggak harus kari itu daging ya, teman-teman. Dia kari ayam boleh, atau kari kosong juga boleh. Kari kosong tuh maksudnya kari sayuran gitu aja nggak apa-apa. Cuman kalau ada daging atau ayam kan dia kayak berkaldu kayak gitu. Oke, karena tadi dagingnya aku udah rebus, jadi kan dia udah empuk tuh. Nah, aku bakal masukin dagingnya terakhir, ya. Jadi sekarang aku bakal masukin dulu si wortel sama kentang. Kita terus masukin aja. Ini aku mau kasih tekstur si sayurannya itu bener-bener lembut ya, karena nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Ini tuh cara makannya yang kayak si roti jalannya tuh nanti kayak kita coel-coel di di kuahnya itu. Jadi kalau si sayurannya lembut tuh kayak bakal enak gitu, kayak bakal bisa keambil sama si roti jalanya. Oke, kita biarin aja sampai dia mendidih. Nanti kalau udah hampir empuk, kita baru bakal masukin bumbunya. Oke, udah mendidih kayak gini. Terus kita masukin daging yang udah direbus tadi ya. Nah, enaknya kalau daging tuh kita udah rebus dari awal, jadi kita nggak mesti lama nunggu. Udah kayak gitu kalian boleh terus bumbuin ya. Nah, kasih kasih perasa, oke? Kalau aku bakal tambah gula, garam, nah yang suka Ajinomoto boleh kasih Ajinomoto. Kalau di Indonesia boleh juga ditambah Royco, jadi dia akan lebih berkaldu gitu. Oke, kita bakal tes dulu si kentangnya. Udah lembut apa belum? Kentang sama wortelnya ya. Oke, udah lembut. Kita boleh masukin santan. Nah, jangan lupa ya, si santan ini aku pakai yang 200 ml.
kita harus sisain 1 sendok. Nah, 1 sendoknya itu mau aku campur buat si adonan roti jalannya nanti. Jadi biar adonan roti jalannya itu walaupun kita bikin dari pagi, dia akan tetap lembut sampai ke sore. Nah, rahasianya itu harus dikasih santannya juga nggak boleh terlalu banyak, cukup 1 sendok. Karena ini santan pekat ya. Kalau santan cair boleh kasih separuh santan cair, separuh air biasa. Oke, kita masukin santan. Udah gitu kita boleh kecilin api. Kalau udah kecilin api, kita aduk-aduk terus sampai nanti dia mendidih. Terus kita boleh matiin kompornya, kita matiin apinya. Berarti udah mateng. Rasanya juga udah pas ya, tadi aku udah cobain. Oke, udah mendidih kayak gini. Terus kita matiin aja ya. Nah, sekarang karinya udah jadi. Kita akan lanjut ke resep kedua, yaitu roti jala. Oke, sekarang kita akan mulai buat si adonan roti jalanya ya teman-teman. Untuk adonan roti jalanya, tepung terigu, tepung gandum ya. Ini saya nggak pakai ukuran berapa ratus gram berapa gram karena sesuka hati aja. Pokoknya adonannya nanti kalian bakal bisa lihat dia nggak terlalu cair. Nah, jadi kalian bisa ngira-ngira sendiri. Yang penting itu si bahan utamanya tepung. Habis tepung kita kasih garam sedikit. Terus kita pecahin telur. Telurnya 1 aja, nggak pakai telur juga nggak apa-apa. Tambah air, airnya harus air matang ya, biar adonan dia lembut. Nah, sama sisa si santan yang tadi, kurang lebih 1 sendok. Terus kita kocok aja. Kocok, kalau masih rasa kental banget, kita boleh tambah air lagi. Oke, jangan lupa tambahin warna kuning, warna kuning telur ya, atau kayak orange. Sebenarnya roti jala ini terserah kalian mau kasih apa, warna hijau atau warna-warni. Tapi memang kalau basicnya roti jala itu dia warnanya warna kuning. Tapi sekarang udah banyak kok yang kayak bikin roti jala rainbow, pelangi, gitu-gitu. Oke. Oke, kalau udah, aku lebih suka aku saring ya. Jadi adonannya tuh kayak nggak ngegerumpel gitu loh. Tapi kalau kalian rasa udah yakin banget adonannya cantik, nggak disaring juga nggak apa-apa. Oke. Aku bakal saring dulu. Oke, adonannya udah jadi. Nah, dia jadinya kayak gini ya kentalnya. Lebih kurang kayak adonan apa ya? Kayak adonan pancake gitu deh. Agak kental tapi nggak terlalu kental. Nah, kalau aku tuh suka, kalau udah kayak gini aku bakal tambahin minyak goreng 1 atau 2 sendok. Oke.
Oke. Kalau udah, aku bakal masukin ke botol. Oke, botolnya nanti yang ada corong 5 kayak gini. Nah, kalau nggak ada, kita akan buat pakai botol aqua. Nah, nanti tutupnya kalian bikin deh bolong 5. Nih, kayak tutup botol aqua gini kan, nanti kalian bolongin aja pakai paku 5 buletan gitu. Oke, teflon atau pancinya udah saya panasin. Terus kita bakal olesin minyak biar dia nggak lengket. Apinya api kecil aja ya. Nah, cara ngejalanya juga sebenarnya banyak macam. Ada yang jenis bulat, atau ada yang jenis kayak bikin tanda hashtag gitu loh. Tegak, miring kayak gitu. Nah, kalian bikinnya senyamannya aja. Oke, kita coba ya. Bismillah. Nah, ini yang jenis bulat. Nah, yang bulat kayak gitu. Oke, jangan terlalu kering. Udah berubah warna kayak gini, nggak ada warna adonannya. Terus kita angkat, pindahin ke piring. Oke, cara lipatnya sama kayak ngelipat. Kalian tahu dadar gulung kan? Nih, kita kasih lipat ke tengah. Terus kita buletin. Nah, jadi deh. Oke, kita akan buat kayak gitu terus ya. Bulat dari tengah ke luar. Oke. Ini kasih masuk ke tengah. Terus kita gulung dari bawah ke atas. Oke. Cantik ya? Nah, kayak gitu aja deh terus. Nah, aku mau selesaiin dulu ya. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Oke, adonannya udah jadi ya. Tadi kan kita udah masukin ke botol kayak gini. Nah, kita nyalain api. Si loyang teflonnya harus diolesin minyaknya tipis aja ya guys, biar dia nggak lengket. Nah, cara kita mau bikin si jalannya juga beda-beda. Ada yang jenis kayak hashtag kayak gitu kan, yang tegak-tegak, terus miring-miring. Ada juga yang bulat. Nah, aku mau buatnya yang jenis bulat nih. Oke, jadi nanti kita mulai dulu dari tengah, terus akan ke samping. Kayak gini. Nah, kelihatan nggak? Nggak mau dikasih rapat-rapat ya, karena nanti dia jadinya kayak akan bantet kayak gitu loh. Kita harus bikin kayak tipis-tipis kayak gini. Oke, jangan terlalu lama sampai nanti kayak warna si putih yang di tengahnya itu berubah warna jadi kuning. Itu tandanya udah boleh kita angkat. Oke, sampai gini aja. Nah, terus kita taruh di piring. Nah, kita akan mulai lagi. Oke. Nah, aku ajarin cara ngegulungnya ya. Nah, ini tuh nanti jadinya kayak gini tuh. Kayak jala kan? Nah, makanya namanya roti jala. Nah, untuk ngebungkusnya, untuk ngelipatnya, dia sama kayak lumpia. Oke, dari kanan kiri kita tutup. Terus kita gulung gini. Jadi deh. Nah, jadinya gitu. Oke. Sekarang aku bakal nunjukin sekali lagi ya. Dari tengah, buletin tengah, terus sampai ke samping. Oke. Itu ya, bentuknya gini. Nah. Tarik sebelah kanan.
sebelah kiri, terus masukin ke tengah, kita lipat ke tengah. Oke. Nah, cantik kan? Oke, udah bisa ya guys. Aku tunjukin sekali lagi ya, terakhir. Dari tengah, kita pusing ke bagian luar. Kalau bagian tengah ada yang kosong, kita masukin lagi ke bagian dalam. Nah, kayak gitu. Oke, lipat kanan, kiri, kita bagi masuk ke dalam. Nah, gitu aja. Aku mau selesaiin dulu. Nanti kalau udah selesai, aku bakal tunjukin ke kalian hasil kalau udah jadi semuanya ya. Jangan kemana-mana. Oke, udah jadi. Nah, jadinya gini ya guys. Tadi kalau nggak salah kira-kira aku pakai tepung sekitar 300 gram. Jadinya lebih kurang dalam 20 keping kayak gini. Nah, ini roti jalanya. Ini kuah karinya. Kayak gitu deh penampakannya. Dan kalau mau makan, kita nanti ambil roti jala, terus kita siram si kuah karinya. Oke, kita panggil Caca ya buat nyobain. Sekarang waktunya kita panggil Caca buat nyobain. Caca, cepet. Nih roti jalanya udah jadi. Nyobain nggak? Tapi kalau Caca sebenarnya dia lebih sukanya makan si roti jalanya aja, nggak pakai kuah kan? Iya. Kalau Caca ngerasain ini dari pertama kali, dia langsung suka emang. Malah kadang-kadang dia bilang gak usah bikin karinya Umi, bikin rotinya aja, roti jalannya aja. Dan dia bisa habis yang sampai 15 keping. Udah. Udah. Kita kasih Mbak Nur buat nyobain. Oke. Mbak Nur. Panggil Mbak Nur. Mbak Nur sini. Nah, ini ada Mbak Nur nih. Sini. Bentar ya. Biar kelihatan. Nah, ini ada Mbak Nur. Mbak Nur nih orang Lombok. Dia orang Lombok. Nggak kelihatan. Dia orang Lombok, guys. Nah, dia belum pernah ngerasain ini nih. Kita kasih dia nyobain ini pertama kali. Harus jujur ya, Mbak. Kalau nggak enak, bilang nggak enak. Nih kita kasih Mbak Nur nyobain biar gimana ya, maksudnya biar lidah Indonesia nih ngerasain dulu. Nah kalau Mbak Nur nih 100% lidah Indonesia karena dia di Malaysia juga belum terlalu lama. Gimana Mbak? Enak banget Jujur. teman-teman. Iya, lembut. Nah, Terus karinya nggak terlalu strong ya, dia biasa-biasa kan. Mm-mm. Jadi lidah Indonesia boleh makan. insya Allah ini kalian harus coba teman-teman. Nah harus Lombok. praktekin di rumah ya. Nah mau ngomong bahasa Lombok nggak biar teman-teman di Lombok nyobain bikin? Teman-teman Lombok, pina jaja siaran roti jalane lek bale harus deterai ya. Siaran roti jalane piaan orang Malaysia harus depina. Saya ia betul-betul mai. Nah, dengar ya. Ya pokoknya intinya saya tahulah Mbak Nur bilang, pokoknya intinya tuh enak kayak gitu kan. Nah, untuk orang Indonesia ya aku mau pesan. Ini nih bisa jadi ide untuk kalian, ini tau nggak, untuk kalian jualan. Nah, bisa jadi ide untuk kalian jualan, udah kayak gitu. Oke, biarin aja. Nah, jadi ini kan pemasukan baru nih buat kalian jualan karena aku tuh waktu itu sempat pulang Indonesia dan aku sempat open order ini. Alhamdulillah selama 4 hari aku open order, dalam sehari itu semua orderannya di atas 70 pack. Oke, itu aja. Jadi untuk kalian yang mau ada komen atau sembarang pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Kalau insya Allah aku ada waktu, pasti aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Insya Allah aku juga bakal mau tolong kalian untuk menjawab apa pertanyaan-pertanyaan kalian tentang menu-menu Malaysia ini ya. Jangan lupa komen.